Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi ini saya mau buat video lagi ya teman-teman. Jadi video kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang mungkin sering muncul di komentar. Jadi banyak teman-teman yang muncul di komentar itu salah satunya bertanya atau mungkin langsung WA ke saya, Mas PT ini bagaimana? Mas PT itu bagaimana? Mas saya pemula mau kerja sawit mau masuk ke PT ini itu bagaimana? Seperti itu. Jadi saya mau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan tersebut dan saya akan merangkumnya. Yang pertama adalah saya mau menjelaskan dulu background saya. Background saya sendiri adalah saya ini adalah pekerja di perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, teman-teman. Saya sendiri aslinya orang Kalimantan, teman-teman. Cuman keluarga saya atau istri saya orang Jawa. Kemudian tapi bapak saya sendiri asli orang Kalimantan dan saya lahir dan dibesarkan di Kalimantan. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat kerja di perkebunan kelapa sawit melalui saya, monggo bisa bergabung. Langsung hubungi WA saya ya, itu yang pertama. Kemudian ngomongin soal pertanyaan tadi ya teman-teman, Mas PT ini bagaimana, Mas PT itu bagaimana, misalnya dia akan mau berangkat melalui jasa perekrutan. Jadi saya jelaskan ya teman-teman, ketika kalian ditawarin di jasa perekrutan untuk masuk ke PT A atau ke PT B atau ke PT C, itu yang pasti saya kasih catatan satu teman-teman. Terkadang waktu postingan itu belum tentu akan diberangkatkan ke PT tersebut teman-teman, karena postingan itu apa, kadang kita baru membaca hari ini padahal postingan itu sudah 10 hari yang lalu seperti itu, atau mungkin sudah sebulan yang lalu seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau kerja di perkebunan kelapa sawit melalui jasa perekrutan atau melalui siapa aja itu, terkadang memang itu adalah resiko yang harus kita terima ya teman-teman. Jadi ketika mau berangkat atau ditawari ke PT A itu belum tentu akan berangkat ke PT tersebut, karena situasinya kalau di perekrutan perkebunan kelapa sawit itu terkadang PT pun juga kadang melakukan cancel, entah antar arah karena alasan apa ya, saya kurang tahu juga persisnya. Ada yang melakukan cancel atau tidak jadi gitu loh. Jadi ketika di perekrutan itu mereka akan tetap berangkat tapi akan dialihkan ke PT-PT yang lain seperti itu. Nah, jadi ketika sampean menanyakan, Mas PT ini bagaimana, Mas PT itu bagaimana melalui jasa perekrutan, ya jawaban yang pertama adalah kalian belum tentu akan masuk ke PT tersebut gitu loh. Nah, itu biasanya akan mendapatkan jawaban yang pasti biasanya 2 atau 3 hari sebelum kalian berangkat ke Kalimantan. Ketika ada di penampungan itu akan dapat informasi pastinya, oh kalian akan diberangkatkan ke PT ini atau gantinya ke PT ini. Nah itu seperti itu yang pertama ya, catatan buat teman-teman. Kemudian yang kedua, Mas PT ini bagaimana, saya jelaskan. Jadi satu perkebunan itu ya teman-teman, saya kasih gambaran, itu luasnya bukan main teman-teman. Bahkan saya di salah satu pernah kerja itu misalnya di PT Tribuana Mas itu di Kalimantan Selatan, PT TBM, itu dia punya sampai kalau tidak salah itu ada 5 estate. Jadi kalau kita kerja di perkebunan kelapa sawit itu dibagi nanti daerah-daerahnya itu dibagi menjadi estate namanya. Nah, dibagi jadi sekitar ada 5 estate kalau atau 6 estate, saya lupa persisnya itu. Nah, dalam satu estate itu dia masih dibagi lagi 4 sampai 5 divisi. Nah, ya, itu yang tadi yang dalam satu PT dibagi beberapa estate, itu ada 5 estate. Kemudian dari satu estate itu sendiri masih dibagi 4 sampai 5 divisi. Nah, kebetulan saya dulu kerjanya di Afdeling OF, itu Afdeling Fanta dulu itu waktu di Tribuana Mas itu. Nah, dalam satu afdeling itu sendiri itu luasnya lahannya itu berkisar antara 700 sampai 900 hektar. Nah, sampai bisa bayangin Mas ya, dalam satu divisi itu luas lahannya 700 sampai 900 hektar. Jadi kita kerja dalam satu divisi atau afdeling itu cuman ngerjakan antara 700 sampai 800 hektar itu teman-teman. Nah, sampai bisa bayangin teman-teman, kalau dalam satu PT itu berapa ribu hektar. Nah, jadi ketika teman-teman menanyakan, Mas PT ini bagaimana? Nah, ini bingung jawabnya teman-teman. Karena apa? Dalam satu PT itu saya nggak akan bisa menjelaskan kondisinya masing-masing karena segitu luasnya, ya. Kemudian jangankan dalam satu PT teman-teman, dalam satu estate saja itu rasanya sudah berbeda-beda karena yang mengatur itu manajer.
Nah, beda manajer udah beda rasanya teman-teman gitu. Jadi manajer yang di estate ini itu orangnya agak keras, ketat, aturan dan lain sebagainya. Dia akan berbeda memperlakukan berbeda dengan yang kondisi yang di estate lainnya teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanyakan Mas PT ini bagaimana, ya tergantung estate-nya Mas gitu loh, kondisinya nggak akan sama seperti itu. Nah, jangankan di estate, dalam satu divisi itu aja atau afdeling itu nanti pimpinan kita namanya asisten. Beda gaya kepemimpinan asisten, sudah berbeda juga rasanya teman-teman, bagaimana dia pendekatan kepada karyawan, mandor-mandornya dan lain sebagainya. Apalagi sampai nanyakan kondisi lahan seperti itu. Jadi dalam satu PT sebegitu luasnya, kita akan disajikan dengan berbagai lahan yang berbeda teman-teman. Di afdeling 1 misalnya, itu kondisinya rata-rata datar. Di afdeling 2 dia berbukit misalnya seperti itu. Nah, jadi kondisi-kondisi itu nggak akan bisa saya jawab atau jelaskan, Mas PT ini bagaimana gitu loh. Nah, karena apa? Nanti ketika kamu masuk ke suatu PT, misalnya sampai datang ke misalnya ke afdeling PT Tribuana Mas itu ya, sampai diterima di situ. Nah, sampai akan ditempatkan di estate mana atau divisi mana kan sampai tidak tahu. Nah, karena nanti setiap sampai berangkat dari perkebunan kelapa sawit, ketika sampai direkrut, sampai di sana kan sampai akan dibagi-bagi, sampai ditempatkan di afdeling ini atau di estate ini seperti itu. Dan kondisinya nggak sama, ada divisi atau afdeling yang dekat kota sinyalnya bagus, lancar kan seperti itu. Berbeda lagi dengan divisi atau estate yang mungkin lokasinya agak jauh dari desa, sinyalnya juga agak susah seperti itu, tapi kondisi airnya lancar karena mungkin dekat pegunungan seperti itu. Jadi apa ya teman-teman, ketika sampai nanyakan soal PT itu bagaimana, nah itulah keterbatasannya, kita akan terbentur menjawabnya teman-teman kayak gitu. Nah, mungkin di video awal-awal dulu saya mau pernah bikin video ya, gambarin kondisi PT secara umum melalui Google Map. Memang hal-hal informasi itu bisa kita dapatkan ya teman-teman, tapi tidak akan bisa memastikan kita itu akan masuk di divisi mana atau afdeling mana gitu loh. Jadi itu hanya untuk sebagai pengetahuan awal. Oh, ini PT-nya ini lokasinya di mana, kemudian kondisi di lingkungannya sekitarnya bagaimana, bener nggak lahannya seperti ini, bahkan tinggi sawatnya kita bisa ukur melalui Google Maps seperti itu. Itu ada di video-video saya yang awal dulu saya buat channel YouTube ini ya, tuh teman-teman. Kemudian apalagi yang mau saya jelaskan, itu yang kedua ya teman-teman, ketika saya mau menjelaskan ada teman-teman yang bertanya, Mas kondisi PT ini bagaimana, saya minta maaf teman-teman, saya nggak akan bisa menjelaskan itu semua gitu loh. Karena walaupun saya tahu kondisi dalam satu PT itu penempatan divisi atau afdelingnya itu nggak sama gitu loh, rasanya pun akan berbeda gitu loh. Nanti saya bilang, oh Mas PT ini enak kok Mas gitu, kondisi airnya lancar gitu misalnya dan lain-lain. Nah, ketika sampai ditempatkan ke divisi atau afdeling lain yang ternyata kondisi airnya itu susah seperti itu, nah itu kan akan berbeda dan akan jadi masalah gitu loh. Itu kadang-kadang kenapa di perekrutan itu orang sering mencemooh, oh tidak sesuai, oh tidak sesuai. Nah, karena memang seperti itu, kita tidak bisa menggambarkan melalui foto atau video. Karena dalam satu PT itu begitu luasnya teman-teman. Bahkan saya dalam satu PT itu belum pernah mendatangi atau mengelilingi semua afdeling atau divisi di satu perkebunan kelapa sawit gitu loh. Saya untuk ngitari peribahasanya satu divisi atau dua divisi itu aja udah rasanya udah sekian tahun saya kerja, itu aja mungkin baru 2 atau 3 divisi saja yang saya tahu gitu loh. Kalau lain-lainnya itu saya nggak tahu teman-teman. Kalau di Tribuana Mas dulu tuh hampir 20 divisi itu teman-teman. Bayangin itu sebesar luasnya seperti itu gitu loh. Saya nggak akan pernah tahu Mas kondisi di afdeling Charlie misalnya, di afdeling G misalnya, itu saya nggak tahu teman-teman gitu loh. Karena apa ya, kita nggak pernah ngintari semuanya gitu loh. Dan semuanya juga gaya kepemimpinannya juga nggak sama teman-teman gitu. Ya sama peribahasanya kalau di divisi itu sampean berada di suatu kecamatan, beda lurahnya kan beda rasanya gitu teman-teman, karena apakah gaya kepemimpinannya akan berbeda-beda seperti itu. Sampai di sini sampai teman-teman paham ya. Jadi nggak akan bisa saya gambarkan secara real kondisi di lapangan. Jadi ketika ada teman-teman yang bertanya, Mas PT ini bagaimana, PT ini bagaimana, ya kita hanya bisa cari gambaran umumnya saja. Itu yang pertama. Kemudian saya mau menjelaskan lagi ke teman-teman, buat teman-teman yang mau kerja sawit terutama pemula ya.
ketika kalian bertanya, Mas ini PT ini bagaimana, Mas PT itu bagaimana, sampean harus tahu dulu niat sampean ke sana itu cari apa ya. Jadi kalau di perkebunan kelapa sawit itu dia berbeda-beda teman, dia ada punya namanya standarisasi. Jadi buat teman-teman yang pemula, oh saya mau kerja ke sawit ke PT yang dengan fasilitasnya yang sangat baik seperti itu, kondisinya yang sangat tertata dan lain sebagainya. Atau mungkin kalian yang sudah berpengalaman pengen masuk, oh Mas saya mau pengen masuk ke PT yang aturannya nggak terlalu ketat gitu, saya pengen yang buahnya itu banyak kan, seperti itu. Walaupun fasilitasnya tidak terlalu baik nggak masalah lah, yang penting di situ kondisinya buahnya banyak, kemudian aturan tidak terlalu ketat seperti itu. Jadi kalau kerja di sawit itu memang banyak aturan teman-teman. Nah itu yang kadang-kadang kita tanyakan. Jadi kalau teman-teman mau cari PT yang standarnya bagus, fasilitasnya bagus. Jadi kalau di kebun sawit itu ada namanya standar sertifikasi setiap PT teman-teman. Ada namanya ISPO. ISPO itu setahu saya itu standar tingkat nasional. Kalau sudah dia standarnya bersertifikasi RSPO, itu berarti bersertifikasi internasional seperti itu. Jadi PT-PT yang sudah berstandar ISPO itu minimal dia sudah punya kelayakan tertentu teman-teman. Nah, juga apalagi yang udah RSPO seperti itu. Jadi ketika ada teman-teman juga yang menghujat kebun sawit itu kondisinya buruk dan lain sebagainya, kalian jangan kaget. PT-PT yang dengan standar yang sudah tinggi ISPO dan RSPO itu standar kualitas misalnya MES dan lain sebagainya itu udah sangat-sangat baik sekali teman-teman, seperti itu. Bahkan untuk karyawannya seperti itu. Cuman kelemahannya adalah satu, PT-PT yang besar dan seperti itu biasanya jumlah karyawannya cukup banyak teman-teman. Dengan karena fasilitasnya cukup baik ya. Jadi karyawannya cukup banyak. Nah kita kerja itu akhirnya apa ya teman-teman, mau cari buah itu nggak akan terlalu banyak, apalagi di musim-musim seperti ini, kemarau seperti ini, itu sering terjadi ngetrek teman-teman. Jadi kurang buah lah istilahnya seperti itu. Berbeda sama dengan sampean masuk ke PT-PT yang mungkin fasilitasnya biasa-biasa saja seperti itu kondisi karyawannya juga tidak terlalu banyak, itu kesempatan mencari buah itu banyak. Bayangin kalau dalam satu divisi itu butuh pemanen 40, di situ cuma ada 15 pemanen, jatahnya buah pemanen itu kan banyak sekali teman-teman, berlimpah lah gitu loh. Jadi kalau niatnya sampean cari gaji, cari hasil, nggak ada salahnya masuk ke PT yang seperti itu gitu loh teman-teman. Mungkin memang agak kurang soal fasilitas dan lain sebagainya. Jadi selama memang sampean kejar gaji yang besar, masuk PT seperti itu, wah itu kesempatan teman-teman. Karena juga biasanya syarat panennya misalnya bebas, kadang buah merah pun boleh turun, brondol 1 boleh turun seperti itu. Nah beda berbanding terbalik dengan PT-PT besar dengan punya standar tinggi seperti itu, disiplinnya kerja juga tinggi, sampean mangkir 1 hari aja kadang di SP1. Nah, itu karena mereka sudah punya standarisasi kerja yang cukup tinggi gitu loh. Jadi ketika teman-teman masuk mencari fasilitas yang baik, ya masuk aja ke PT-PT yang punya sertifikasi standar yang sudah baik seperti itu. Tapi jangan kaget, gaji pun ya standar juga teman-teman gitu, tidak bisa terlalu tinggi karena apa, pengawasan kerja juga ketat, aturan kerja juga ketat seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman yang mau kerja sawit, mungkin itu gambaran sedikit ya awal-awal ketika sampean mau kerja sawit di perkebunan kelapa sawit, menjawab pertanyaan teman-teman semua. Oke, itu aja, nanti saya sambung lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.